Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa hari ini di tempat ini. Salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Akmal Syakbana dari Fakultas Psikologi Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang hari kiamat. Dalam bahasa Arab, kiamat atau yaumul kiamah adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya hingga seluruh makhluk hidup di dalamnya. Tidak ada satupun makhluk yang tahu akan terjadinya kiamat akan terjadi. Seperti dijelaskan dalam surat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul inna ma ilmuha 'inda rabbi la jalliha li waqti la illa huwa saqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa na'mah yas'alunaka kannaka afiyun anha qul inna ma ilmuha 'indallahi wa kinna aksaron nasi la ya'lamun. Dengan artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dan terdapat juga dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufi hafis suri fa sya'iqo man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah summa nufi khafihi rafa izahum kiyamuyan durun, yang artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Ada
Dan ada juga lagi dari Al-Quran surat Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha yauma idin tuhaddisu ahbaraha bi anna rabbaka alaha yauma idhi yasdurun nasu astatan liyura a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Juga lagi ada terdapat pada surat Al-Qari'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal Qari'ah wa ma adraka mal Qari'ah yauma yakunun nasukal farasil mabsus wa taqunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Yang artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah? Yaitu api yang sangat panas. Shadaqallahul adzim. Kemudian kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro yaitu peristiwa hancurnya sebagian alam maka sering disebut kiamat kecil. Contohnya seperti gempa bumi, tanah longsor, kematian seseorang, dan kebakaran. Kemudian kiamat kubro yaitu peristiwa hancurnya seluruh alam semesta sehingga tidak ada makhluk hidup yang mampu bertahan hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda kiamat kubra yaitu matahari terbit dari barat, kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, turunnya Imam Mahdi, keluarnya Ya'jud dan Ma'jud, munculnya asap di timur dan barat. Kehidupan kita sehari-hari tidak boleh jauh dari nilai-nilai Islam dan terus berusaha baik adalah solusinya. Ada banyak pahala yang bisa kita kumpulkan dalam hidup yang tidak harus hal-hal yang besar. Hari kiamat sudah pasti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.